Oke, saya berikan kepada kelompok 2 dengan kasus 1, silakan. Di kasus 1 yang akan menjadi coach adalah Ibu Nina. Bu Nina, kemudian yang jadi coach adalah Pak Sudirman. Pada kasus 1 ini, Ibu Nina sebagai coach, kemudian saya sendiri Sudirman sebagai coach, dan pengamat adalah Pak Hairil. Kasusnya adalah seorang guru sangat memahami jika Sudirman adalah salah satu muridnya yang berbakat dalam berpidato dalam berbahasa Inggris. Ia mendorong Sudirman untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Sudirman masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Pada jam istirahat, Ibu Nina dan Sudirman bertemu di kantin. Dan kesempatan ini digunakan oleh Ibu Nina berbincang-bincang dengan Sudirman. Hai Dirman, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu. Kalau Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Oh iya Dirman, boleh tidak saya bertanya sesuatu? Boleh Bu, silahkan. Bagaimana belajarmu hari ini Dirman? Hari ini saya mengikuti pelajaran dengan baik Bu. Wah hebat, kamu memang anak yang pintar dan rajin. Hanya saja Ibu perhatikan, sepertinya 2-3 hari ini kamu kelihatan sering melamun. Apa ada yang mengganggu pikiran kamu? Iya Bu, perasaan saya lagi kurang nyaman. Kira-kira apa yang membuat kamu kurang nyaman? Begini Bu, guru bahasa Inggris menyuruh saya ikut perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten Bu. Iya sih, memang Ibu perhatikan kamu cukup aktif dalam pelajaran bahasa Inggris. Kamu pintar bahasa Inggris ya nak? Enggak terlalu sih Bu, tapi saya senang belajar bahasa Inggris. Dan saat ini saya masih ragu akan kemampuan saya jika diminta untuk berpidato, apalagi dalam bahasa Inggris Bu. Nah, ini kan perlombaan tingkat kabupaten Bu. Kira-kira apa yang membuat kamu ragu untuk mengikuti perlombaan tersebut nak? Saya masih kurang percaya diri untuk tampil di depan orang banyak Bu. Saya juga belum yakin dengan pronunciation saya Bu. Sepertinya saya masih harus banyak berlatih. Kemampuan grammar saya Bu juga masih perlu ditingkatkan agar bisa menyusun naskah pidato dengan baik Bu. Loh kenapa? Saya lihat kamu tampil percaya diri depan teman-teman kamu dalam pelajaran bahasa Inggris. Itu kan sama saja tampil di depan orang banyak juga kan? Iya sih Bu, tapi itu kan di depan teman-teman Bu. Kalau di kegiatan lomba pidato nanti kan banyak orang-orang besar yang akan hadir Bu. Begini, kamu pernah nggak melihat orang yang tampil percaya diri di depan orang banyak? Sering Bu, saya juga sering berangan-angan ingin tampil seperti mereka ketika saya melihat orang yang percaya diri di depan umum Bu. Menurut kamu apa yang membuat mereka tampil percaya diri ya? Mereka melakukan persiapan yang cukup matang sehingga mereka tampil dengan perasaan percaya diri yang tinggi Bu. Itu kamu tahu. Jadi untuk menjadi percaya diri harus memiliki persiapan yang lebih baik atau lebih mantap. Nah, apa solusi yang dapat kamu lakukan agar bisa tampil percaya diri seperti mereka? Saya harus melakukan persiapan yang matang, seperti saya harus banyak berlatih ngobrol dengan teman sebangku saya Bu, agar bisa melatih pronunciation saya Bu. Namanya Yanti Bu. Dia juga pandai dalam mata pelajaran bahasa Inggris Bu. Nah, itu sangat bagus untuk kamu lakukan. Tapi ada tidak yang lebih baik lagi yang harus kamu lakukan selain berlatih mengobrol dengan teman sebangku kamu itu? Saya juga akan berdiskusi dengan Bu Guru Bahasa Inggris Bu untuk meminta saran dan bimbingannya dalam menyusun naskah pidato Bu. Terus setelah kamu latihan dengan teman dan menyusun naskah pidato, persiapan apa lagi yang akan kamu lakukan? Saya ingin mencoba berpidato dalam bahasa Inggris dan merekam diri saya yang selanjutnya saya posting ke sosial media Bu. Wah hebat anak ibu, ini baru namanya Dirman. Kamu yang semangat ya nak, ibu yakin kamu pasti bisa. Ibu akan selalu membantu dan mendukung kamu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu.
Nah, sekarang gimana nih perasaan kamu, Dirman, setelah bincang-bincang dengan Ibu? Saya sih merasa sangat senang sekali, Bu. Saya jadi bersemangat untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten ini, Bu. Alhamdulillah, sukses ya, Nak. Yang semangat persiapan dan latihannya. Ibu selalu siap kok jika kamu butuh bantuan. Ibu juga senang bisa memotivasi kamu. Ibu ingin melihat anak-anak Ibu jadi orang hebat dan sukses. Insya Allah, Bu. Thanks for you, motivation and support. Same to you, Dirman. Kalau begitu, Ibu kembali ke ruang guru dulu ya. See you next time. See you, Bu. Oke, selanjutnya silakan Pak Pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pengamat memberikan komentar proses praktek coaching model Tirta sesi 1 dari kelompok 2. Yang pertama, dalam penyampaian tujuan coaching, di sini saya lihat Ibu Nina sebagai coach sudah sangat bagus menyampaikan pertanyaan dan sudah dapat mendorong coachingnya yaitu Pak Sudirman sehingga dapat menyampaikan tujuannya yang ia hendak capai. Dan kemudian yang kedua, identifikasi. Dalam suasana nyaman, Ibu Nina selaku coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga membuat coach ini Pak Sudirman memberikan respon dengan menjawab pertanyaan itu dengan lancar, dengan kalimat yang santun dan sopan. Dalam suasana nyaman pula coach bisa memberikan jawaban alternatif yang muncul dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, rencana aksi. Di sini saya lihat coach sudah memberikan pertanyaan umpan balik mengenai rencana coach dalam mengambil langkah-langkah atau keputusan mandiri untuk rencana aksi yang akan dilakukan agar dapat menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Ibu Nina selaku coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik untuk mengarahkan coach yakni Pak Sudirman melaksanakan komitmen dari rencana aksi yang akan dilakukan serta komitmennya sebagai coach seperti apa, dan itu sudah dijawab dengan jelas oleh Pak Sudirman selaku coach sehingga dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan melalui tuntunan coach. Ini Ibu Nina. Jadi secara keseluruhan sudah baik dan saya rasa sudah memenuhi coaching model Tirta. Demikian komentar saya selaku pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Fasilitator. Oke, baik Ibu, Bapak. Nah, secara tampilan bagus ya barusan. Karena emang kalau diajak ngobrol gurunya baik karena mungkin gurunya bagus sudah mengikuti KSE dan PBE ya, jadinya kan rasa emosinya itu terkendali ketika menghadapi coach gitu ya. Jadi kan mengarah pelan tapi pasti gitu ya. Nah itu yang diharapkan seperti itu di dalam coaching. Dan kita lanjut ke kelompok 2 untuk kasus yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus ini yaitu kasus kedua, coach adalah Pak Hairil, kemudian coach adalah Ibu Nina, sedangkan pengamat saya sendiri Sudirman. Kasus ini adalah berbicara tentang seorang murid bercerita jika ia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Suatu ketika pada saat jam istirahat, Nina terlihat berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah.
dan bingung, seperti ada yang ingin dia ungkapkannya. Langkahnya tertahan ragu-ragu, seakan ingin masuk ke ruangan itu atau tidak. Pak Hairil sebagai guru yang kebetulan baru selesai mengajar, melihat Nina dan menghampirinya. Berikut alur ceritanya. Hai Nina, dari tadi saya melihat kamu berdiri di sini. Ada apa ya? Oh, Pak Hairil. Pak, kebetulan Bapak ada di sini. Apa saya bisa meminta waktu Bapak sebentar? Saya ingin ngobrol dengan Bapak. Iya, tentu. Bapak punya waktu. Ngobrolnya di sana saja ya, di bawah pohon mangga. Kebetulan di sana ada tempat duduk untuk kita ngobrol. Yuk kita ke sana. Nah, sekarang coba ceritakan Nina permasalahan kamu. Ini Pak, belakangan ini saya merasa kurang nyaman dalam pelajaran matematika. Apa yang ingin Nina harapkan dalam diskusi ini? Saya hanya ingin mendapat petunjuk agar ada solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak. Terus, ada lagi? Saya merasa bingung. Kenapa ya? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh guru kelas dalam mata pelajaran matematika. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Baik. Bolehkah kamu menceritakan bagaimana perasaanmu saat ini? Saya merasa tidak nyaman, Pak, karena diperlakukan seperti itu. Apa yang membuat kamu merasa tidak adil dari perlakuan wali kelas kamu? Begini, Pak. Guru kelas saya membuka les privat matematika. Lalu sebagian dari murid kelas mengikuti les privat itu, dan saya tidak ikut. Nah, guru kelas menyindir murid yang tidak ikut les privat yang ia adakan. Saya pun merasa tidak nyaman, Pak. Terus, selain perasaan tidak nyaman, apakah ada hal lain yang kamu rasakan, Nina? Selain perasaan tidak nyaman, saya merasa nilai yang diberikan pun saya rasa tidak adil. Karena murid yang mengikuti les privat nilainya lebih baik dari saya, Pak. Padahal sebelum diadakan les privat, saya selalu mendapat nilai tertinggi di kelas. Bolehkah Bapak tahu bagaimana bentuk ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Apa bisa kamu ceritakan lagi? Iya, Pak. Begini, soal-soal yang diberikan oleh guru kelas pada pelajaran matematika, rasanya saya sudah menjawab semua dengan benar. Tapi setelah diumumkan hasil perolehan nilai, mengapa nilai yang saya dapatkan kecil ya, Pak? Selama ini, tindakan atau langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu ini? Selama ini saya sih selalu berusaha banyak membaca buku dan rajin belajar serta mengulangi materi pelajaran di rumah yang saya dapatkan di sekolah, Pak. Jadi saya menduga saya mendapat nilai kecil karena tidak mengikuti les privat itu, Pak. Apakah kamu pernah konsultasi dengan guru kelasmu tentang masalah ini? Belum pernah sih, Pak. Namun yang saya rasakan sebelum dibukanya les privat itu, saya merasa bahwa nilai saya selalu lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Namun setelah teman-teman lain ikut les privat, di setiap tugas atau ulangan matematika, saya selalu mendapat nilai yang lebih kecil. Baik. Lalu, apa yang kamu inginkan sekarang? Sebenarnya, sewaktu berdiri di depan kantor, saya ingin menemui guru kelas untuk ngobrol tentang dugaan yang selama ini yang saya risaukan, Pak. Lantas, mengapa kamu tidak menemui guru kelasmu? Saya merasa segan dan takut, Pak. Khawatir guru kelas menjadi marah apabila saya menyampaikan masalah ini. Itulah mengapa saya menjadi ragu untuk bertemu langsung dengan guru kelas, Pak. Apakah guru kelasmu pernah memarahimu? Belum pernah sih, Pak. Orangnya baik. Cara menjelaskan materi pelajaran di kelas juga bagus. Dan saya senang mengikuti pelajaran beliau. Nah, sekarang kenapa tidak kamu coba
untuk menemui beliau agar bisa menyelesaikan masalahmu ini. Betul juga ya Pak, saya harus bisa mencoba untuk bertemu dengan Pak Guru. Saya rasa itu bagus. Setelah kamu bertemu, apa yang ingin kamu sampaikan pada guru kelasmu? Saya akan menyampaikan bahwa saya tidak ikut kegiatan les privat matematika, dan selanjutnya saya akan bertanya, apakah hal ini dapat mempengaruhi nilai saya di kelas pada mata pelajaran matematika? Selain itu, saya juga ingin menyampaikan mengapa saya mendapat nilai kecil pada matematika. Saya rasa itu sudah benar. Nah, itu sangat bagus. Dan kamu bisa lakukan itu sekarang. Apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu yakin bisa mendapatkan nilai tinggi meskipun kamu tidak mengikuti les privat matematika? Pada semester lalu, Pak, saya selalu juara kelas dan nilai matematika saya sangat tinggi. Di samping itu, saya rajin belajar dan mengulang materi pelajaran di rumah yang saya dapatkan di sekolah. Selain itu, saya juga menggunakan internet melalui gawe yang saya miliki untuk mencari referensi belajar. Namun beberapa hari ini saya sibuk latihan vokal group untuk persiapan perlombaan tingkat provinsi. Kebetulan saya terpilih dalam vokal group tersebut. Oh ya? Jadi, apakah dengan kegiatan itu mempengaruhi belajarmu? Iya Pak, rasanya seperti itu. Saya menjadi kurang semangat dalam belajar karena ketika pulang ke rumah, saya sudah capek dan langsung baring karena lelah. Coba kamu pikirkan kembali tentang nilai matematikamu. Apakah masalahnya disebabkan oleh kamu tidak ikut les atau ada kegiatan vokal group yang kamu ikuti sehingga kamu kurang belajar? Betul Pak, mungkin karena kegiatan vokal group ini yang menyebabkan saya capek dan lelah, sehingga saya tidak fokus dalam belajar. Jadi sekarang apa yang akan kamu lakukan? Pertama, saya akan tetap bertanya pada guru kelas untuk bisa memastikan dugaan saya. Di samping itu, saya akan membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan vokal grup saya. Bagus sekali solusi tersebut. Terus, ada lagi yang kamu akan lakukan? Kalau les matematika saya tidak bisa ikut, Pak, karena waktu saya padat. Mungkin saya bisa meminta bantuan teman yang kebetulan ikut les privat saya, namanya Wahyu. Dia selalu bersedia membantu. Nah, selanjutnya, apa rencanamu dalam mencapai tujuan? Pertama, saya akan bertanya pada guru untuk memastikan saya. Kedua, saya meminta bantu teman baik saya untuk membantu saya pada mata pelajaran matematika. Terus, tiga, saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan saya. Wah, rencanamu itu sudah sangat bagus. Bapak sangat setuju. Nah, langkah selanjutnya, apa komitmenmu untuk menjalankan rencanamu ini? Saya akan memberanikan diri untuk menemui guru kelas untuk ngobrol terkait masalah hadapi. Dan kemudian saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam belajar saya. Kemudian, siapa yang bisa membantumu untuk menjalankan komitmen ini? Wahyu nih Pak, saya akan meminta bantuan dia untuk menemani saya menemui Pak Guru. Dia juga membantunya untuk belajar. Nah, Pak Guru rasa itu sudah sangat baik untuk kamu lakukan. Terima kasih banyak Pak. Bapak sudah membantu dan meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya. Ya, sama-sama. Ayo, mari kita masuk kelas. Itu bel sudah berbunyi. Silakan Pak Pengamat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai pengamat pada kasus kedua ini mengamati bahwa tujuan yang disampaikan oleh coaching yaitu Pak Hairil sebagai coach sudah sangat bagus menyampaikan pertanyaan
dan sudah dapat mendorong coachnya yaitu Ibu Nina, OC-nya yaitu Ibu Nina, sehingga dapat menyampaikan tujuannya yang ia hendak capai. Kemudian dari identifikasinya dalam suasana nyaman, Ibu Nina selaku coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, sehingga membuat coach memberikan respon dengan menjawab pertanyaan itu dengan lancar, dengan kalimat yang sopan dalam suasana nyaman pula. Coach bisa memberikan jawaban alternatif yang muncul dalam dirinya. Sedangkan pada rencana aksi terlihat coach sudah memberikan pertanyaan umpan balik mengenai rencana coach dalam mengambil langkah-langkah atau keputusan mandiri untuk rencana aksi yang akan dilakukan agar dapat menyelesaikan permasalahannya. Sedangkan untuk tanggung jawab, Ibu Nina tadi selaku coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik untuk mengarahkan coach melaksanakan komitmen dari rencana aksi yang akan dilakukan. Komitmennya coach seperti apa dan itu sudah dijawab dengan jelas selaku coach sehingga dapat menyelesaikan permasalahan sendiri dengan melalui tuntunan coach. Jadi secara keseluruhan sudah baik. Ya, sekian dari saya sebagai pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memainkan peran pada kasus 3 di mana coachnya akan diperankan oleh Pak Sudirman, kemudian coachnya diperankan oleh Pak Hairil, dan pengamatnya saya sendiri, Nina Helina. Adapun situasinya yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana menyikapinya? Adapun alur ceritanya yaitu prakegiatan coaching pada suatu hari ketika akan masuk kelas, saya Sudirman selaku coach dihampiri rekan kerjanya yang mau menyampaikan masalah yang dirasakan. Pak, saya mau curhat. Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah. Boleh. Nanti pas istirahat kita ngobrol di ruang guru saja, Pak ya. Selanjutnya kegiatan inti waktu istirahat tiba, rekan Sudirman menghampiri di ruang guru. Apakah Bapak lagi istirahat? Lagi tidak ada kegiatan? Boleh saya ngobrol, Pak? Boleh, Pak. Kebetulan kita lagi istirahat nih. Kita punya waktu cuma 30 menit. Kita bisa memanfaatkan waktu ini mungkin. Apa sebenarnya tujuan Bapak ingin ngobrol dengan saya? Begini, coba ceritakan apa masalah yang Bapak rasakan. Tadi saya dipanggil kepala sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi di kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Astaga, memangnya sumber belajar apa yang Bapak gunakan? Saya menggunakan sumber lain, Pak. Saya mencari langsung di Google, baik materi ataupun soal latihannya. Kenapa Ki ambil dari sana, Pak? Saya pikir itu lebih mudah dan simpel saja, Pak. Jadi apa yang terjadi setelah Bapak menyatakan hal tersebut pada pengawas? Beliau sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Menurut Bapak, apakah cara Bapak menyampaikan kepada pengawas itu benar atau mengapa? Menurut saya benar, karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku.
Oh, menurut Bapak, mengapa pernyataan Bapak membuat pengawas tersinggung? Coba Bapak flashback lagi. Kalau menurut saya, buku teks itu paling digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional, yang mampu memberikan kemudahan dan peranan yang baik pada pembelajaran. Ya, saya paham Pak. Saya sadar cara penyampaian argumen saya kepada pengawas kurang tepat. Dari masalah yang Bapak hadapi, sekarang hal apa yang Bapak inginkan? Saya mau minta maaf, tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya Pak Pengawas memaafkan saya. Tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Menurut Bapak, siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan Bapak pada pengawas? Mengapa Bapak pilih dia? Bapak Kepala Sekolah, saya pilih dia karena beliau lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahannya. Terus apa yang akan Bapak sampaikan kepada kepala sekolah? Saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi pengawas. Kemudian saya mohon Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya pada pengawas. Dan itu saya sadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks, Pak. Terus apa rencana Bapak jika kepala sekolah nanti telah menyampaikan amanat Bapak pada pengawas? Saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Kemudian saya mengajar akan menggunakan buku paket dan mencari referensi lain baik dari internet maupun sumber lain. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks paket. Saya setuju kalau begitu, Pak. Kira-kira kapan Bapak akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Lebih cepat, lebih baik, agar masalah Bapak cepat beres. Insya Allah setelah saya mengajar, saya akan menghadap ke kepala sekolah. Oke, semoga sukses Pak. Kabari saya lagi ya, jika sudah menghadap sama kepala sekolah. Terima kasih Pak. Jadi peran yang dimainkan oleh Pak Sudirman dengan Pak Hairil. Selanjutnya saya sebagai pengamat akan memberikan sedikit komentar di mana apa yang telah diperankan di sini sesuai, menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana pertama tujuan coaching. Di sini saya melihat Pak Sudirman sebagai coach sangat bagus dalam menyampaikan pertanyaan dan sudah dapat mendorong coachnya yaitu Pak Hairil sehingga dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian selanjutnya identifikasi. Dalam suasana santai yaitu di jam istirahat, Pak Sudirman selaku coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga coach memberikan respon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan coach dengan lancar dan dengan kalimat yang sopan. Dalam suasana santai tersebut itu coach bisa memberikan jawaban-jawaban dan dengan alternatif yang muncul dari dalam dirinya sendiri dan juga dapat berpikir lebih jernih. Berikutnya rencana aksi. Saya lihat coach sudah memberikan pertanyaan umpan balik mengenai rencana coach dalam menentukan rencana aksi yang akan dilakukan agar dapat menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Pak Sudirman selaku coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarahkan coach membuat komitmen terkait rencana aksi yang akan dilakukan. Sehingga Pak Hairil selaku coach dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan melalui tuntunan coach. Jadi secara keseluruhan sudah baik dan menurut saya itu sudah memenuhi coaching model Tirta. Demikian komentar dari saya selaku pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu, kelompok 2 sudah selesai.